current asetnya ada kas, piutang dagang, atau piutang saja, persediaan, sama aktiva lancar yang lain. Kemudian untuk property, plant, and equipment. Jadi property itu bangunan, plant itu adalah bangunan pabrik, ya, equipment adalah perlengkapan pabrik atau mesin-mesin pabrik. Ya. Ini akumulasi penyusutan, ini adalah nilai sisa bukunya. Ini aktiva lain-lain, bisa aktiva tidak berwujud, dan sebagainya. Kemudian di sisi kreditnya ada piutang usaha, ada piutang utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun, ada accrue expense, ya. Kemudian ada utang pajak dan sebagainya. Mungkin termasuk biaya BPJS ya kalau di Indonesia. Sekian. Kemudian yang jangka panjang ya ada yang deferred ya, yang PSAK 46 serta LTD. Kemudian untuk ekuitasnya ada saham biasa, ada APIT ya, additional patent capital, kemudian ada laba ditahan. Belum. Tolong cek angkanya kalau ada yang salah ya. Kemudian selected ratio-nya ada account receivable turnover itu ada 11,455. Turnover rate ini kecil-kecil banget angkanya. Bentar ya. 9240. Di sini 5840. Di sini account payable untuk 5441. Di sini adalah 2863. (26.527). Dividen per share-nya 0,310. Kemudian capex-nya terakhir adalah capex per sales. Jika 0,12. 6431. Kayak ini koma deh. Desimalnya sampai 3 ya. Desimalnya sampai 3 ya. 40. Kemudian ini koma. Ini juga koma. Koma. Ini persen.
Ini juga persen. Oke. Kemudian kita diminta untuk membuat sama seperti tadi 2006. Kelanjutannya ya. Hanya saja urutannya juga meloncat-loncat ya. Artinya tidak yang pertama dilakukan adalah receivables dulu kawan-kawan. Receivables rumusnya gimana? Dari tingkat perputaran piutang usaha. Rumusnya tingkat perputaran piutang usaha itu adalah penjualan dibagi saldo piutang usaha. Ada juga penjualan dibagi saldo piutang rata-rata. Ya. Di sini adalah 9,240. Jadi angka yang ada di sini itu adalah sales. Salesnya adalah ini ya, 5240 dikalikan dengan yang apa? Account receivables turnover rate. Kurang turnover. Dapatnya adalah, angkanya adalah 42. Oh, keliru saya. Bukan dibagi. Ya. Ya, ketemunya sekian. Kita pakai, nggak usah pakai desimal. Michael, kamu mau jadi... Oke. Jadi, ya, habis jadi orang Palestina, laki-laki jadi nggak apa. Oke ya, ketemunya 560. Sebentar. Kok nggak bisa gini? Nah, 560. Bener angkanya ya? 5650. Jadi, rumus dari account receive, kalimatnya nggak pas. Turnover. Rumus rasio dari account receivable turnover rate itu adalah penjualan dibagi dengan piutang ya, dibagi piutang. Saldo piutang biasanya sih yang dibagi piutang rata-rata, tapi ini mudah saja dibagi piutang tahun yang 1 tahun aja langsung ya. Ketemunya 9,24. 9,24 ini adalah kalau mau dicek ini ya, receivables di sini dibagi dengan offset di tahun sebelumnya, di tahun ini. Loh, kok malah keliru? Oh, kebalik ya. Terbalik, sorry. Saya terbalik. Bentar, saya ulangi lagi. Jadi angka 9240 ini itu diperoleh dari sales di tahun 2004 ya. Di tahun 2005 dibagi dengan piutang di tahun 2005. Ketemunya 9240 ya. Jadi kalau mau mencari piutangnya tinggal dibalik ya. Berarti piutang sama dengan sales dibagi dengan rate yang ini atau rasio yang ini ya. Jadi ketemunya adalah ini. Jadi dibalik ya. Rasionya dibalik. Sekarang ke inventories. Inventories yang dipakai sama. Yang dipakai adalah ini. Angka yang inventory turnover rate
Inventory turnover rate diperoleh dari harga pokok penjualan, ya 5840 ini diperoleh dari harga pokok penjualan di tahun 2005 dibagi dengan persediaan di tahun 2005. Ketemunya sama ya, 5840. Bener nggak angkanya? Berubah nggak dengan angkanya? Ya, 5840. Nggak berubah angkanya. Oke. Kemudian, tinggal yang ada di sini berarti COGS yang proyeksi, ya di sini, yang projected ini, tinggal dibagi dengan yang rasio tadi. Rasio yang ini. Ketemunya adalah angka 6001. Ya, benar ya, sesuai dengan itu ya. Yang nomor 3 sekarang, ini adalah urutannya ya. Ini adalah urutan pengerjaan. Kemudian other current asset, rumusnya adalah biasanya no change di sini. Tidak ada perubahan. Jadi sama ya, tidak ada perubahan. Ini spesifik tidak ada perubahan. Totalnya berapa? Tinggal di total current assetnya. Oke, itu kawan-kawan ya. Berikutnya adalah untuk properti. Properti itu tahun lalu, ya, tahun lalu ditambah dengan capex atau capital expenditure. Capital expenditure adalah pembelian barang modal. Capex-nya adalah ini. Nah, 3012. Sebentar. Salah. Bukan itu yang dipakai. Maaf. Jadi, properti tahun sebelumnya ditambah dengan ini. Yang capex per NI. Capex per sales. 6431 dikalikan dengan sales. Dikalikan dengan sales. Sales tahun yang proyeksi. Ketemunya angkanya adalah 25629. Ya, 25629. Bagaimana dengan akumulasinya? Akumulasinya adalah ini. Nah, sekarang angka 1410 estimasinya itu bentar ya. Ini berapa persen? Ini dibagi dengan ini berapa persen ya? 24%. Berarti prior balance ini ditambah dengan 24 kali 24 ditambah selisihnya berapa ya? Tadi selisihnya berapa ya? Nah, selisih ini dikurang ini. Jadi akumulasi tahun sebelumnya ya ditambah dengan penyusutan di tahun ini. Penyusutan tahun ini semoga saya nggak keliru ya. Sorry, ditambah kayaknya keliru deh. Nah, kayaknya keliru. Kayaknya nggak pas. 6822 kebalik angkanya. 1410 itu nanti kita cari ya. Kayaknya bukan dari sini angkanya. Ini 24%. Ini ditambah dengan 1410. 4822. Nah, pertanyaan adalah ada yang bisa bantu saya? Angka 1410 itu ada dari mana? Nah, itu adalah estimasi dari penyusutan. Mestinya gini ya, mestinya estimasi penyusutan itu kalau ini per ini adalah 24%, mestinya
Ini dikalikan dengan ini. Nah, 6228. Bukan 6822. Oke, sebentar nanti kita cari sama-sama ya. Ada pendapat? Dari mana angka 6822 ini? Karena kalau main persentase, bukan ya. Kan gitu ya. Ini kan akumulasi. Akumulasi. Berarti sebenarnya penciptaan per tahunnya adalah 685. Saya nggak pas nih. Nggak pas kayaknya. Nanti coba kita carikan ya. Dari mana angka ini? Ini masih PR bagi saya. 6822. Kemudian jadi netnya adalah cost baru dikurangi dengan akumulasi penyusutan 118.807. Ya. Kemudian untuk yang long term asset, ada long term asset itu nggak ada perubahan, sama. Sehingga total proyeksi untuk aset di tahun 2006 adalah 33193. Benarkah angkanya? No change. Ada yang keliru jumlah? Oh, ada yang keliru, bukan keliru. Ada yang kurang. Case-nya itu case-nya menyusul ya kawan-kawan. Case-nya menyusul. Tapi di sini angkanya adalah 1402. Case-nya itu paling terakhir. Case-nya itu paling terakhir dilakukan. Paling terakhir dilakukan setelah apa? Setelah menyusun yang ini, yang proyeksi cash flow, ya, begitu. Ini yang paling terakhir. Nanti angkanya adalah kalau di soal adalah 140. Ya, nanti kita cari sama-sama. Jadi total asetnya adalah 34596. 34595. Oke ya. Lanjut ke account payable. Account payable rumusnya sama, yaitu dengan ini, dengan apa? Rate payable turnover itu rumusnya adalah account payable dibagi dengan harga pokok. Ketemunya adalah 0181. Benar nggak tadi angkanya? Berubah nggak angkanya? Berubah ya? Keliru. Maaf. Kebalik. Cost of goods sold. Cost of goods sold dibagi dengan piutang usaha. Ya, ketemunya 5441. Oke. Kemudian ini berarti piutang tahun sebelumnya. Cost of goods di tahun yang sekarang, proyeksinya, dibagi dengan rasio. Ketemunya 6441. Ya. Ya, 6441. Kemudian untuk yang utang jangka panjang, di jawaban itu tertulis 751. Dari mana asalnya? Dari mana asalnya 751? Oke, sebentar kita terima dulu ya. Kemudian yang accrued expense
accrued expense-nya, sales dibagi dengan accrued expense turnover, ya, berarti ini sales yang ada di sini dibagi dengan ada rumusnya di sana, accrued expense. Nah, ketemunya adalah 1820. Betulkah? 1820. Oke. Taxes payable adalah tax expense dikalikan dengan tax payable dibagi dengan tax expense, ya. Tax payable per tax expense ini 26,7%. Jadi income tax ini ketemunya adalah ini, ya, income tax expense 1328 dikalikan dengan rasio yang ada di sini. Ya. Ketemunya adalah 352. Kemudian yang deferred ini no change. Ini no change, nggak ada perubahan. Ini saya jumlahkan dulu. Kemudian long term debt itu tahun sebelumnya dikurangi dengan yang current portion, ya. Sehingga totalnya adalah 10,293. 10,2 20108263 total current liabilities. Oh, oke, keliru. Ini keliru, ya. Ini maksudnya ditambahkan current liabilities. Tambah yang atas. Nah, sini. Oke, tinggal dikit lagi. Common stock itu no change, nggak berubah, kawan-kawan. Ya, jadi nggak berubah tadi ada common stock, nggak berubah. Saya kasih warna hijau aja, ya. Hijau itu nggak berubah. Kemudian ini juga nggak berubah, long term debt nggak berubah. Ini nanti kalau kalian buka rumusnya itu nggak berubah, berarti nggak ada rumus, berarti dia nggak berubah. Gitu. Ada resep juga nggak berubah. Kemudian apa lagi, ya? Other current asset nggak berubah, yang other itu nggak berubah, ya. Kemudian APIT, bagaimana dengan APIT? Itu juga sama, nggak berubah. APIT nggak berubah. Terakhir adalah returning. Laba rugi tahun sebelumnya ditambahkan dengan proyeksi ini, ya, dikurangi dengan estimasi dividen. Estimasi dividennya adalah 276. Kita tulis saja 276 dulu, ya. Nah, ketemunya 113,056. Ketemu. Oke, saya tambahkan dulu 1493. Sehingga total liabilities-nya adalah ada yang keliru nggak? 34595. Oke, ya. Masih ada PR ketika kita menghitung ini tadi. Ini masih belum clear. Kemudian ini belum clear, ya. Ini juga belum clear, dan ini belum clear. Yang paling atas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, kawan-kawan. Ya, daripada saya terangin slide, mending kita kerjakan sama-sama, ya. Tapi yang pasti urutannya seperti tadi. Startingnya bukan dari kas, tapi malah dari
piutang ya, piutang dan seterusnya. Kasnya terakhir. Mengapa kasnya terakhir? Karena kasnya berasal dari apa? Dari proyeksi arus kas. Ya. Ini arus kasnya 2165 itu diperoleh dari net income ya. Net income saya sebut aja kawan-kawan sedikit. Kemudian depresiasinya diperoleh dari di sini ya, income statement 1410. Kemudian receivables-nya ini ada. Receivables-nya itu dari sini. .581 itu perubahan ya. Perubahannya itu awal dikurangi akhir. Oke ya, awal kurangi akhir. Yang inventory juga sama, awal kurangi akhir. 617. Kemudian accounts payable-nya ngambil dari sini. Accounts payable. Ya. 662. Kemudian accrued expense-nya adalah selisih ya. Selisih, accrued expense, accrued expense. Ini dikurangkan. Kemudian income tax and other. Income tax and other juga sama. Ini dikurangi. Ya. Jadi net cash flow dari operasi adalah 3294. Kok selisih 1 ya? 581, 617, 662, 187. Mungkin karena ada apa namanya? Ada pembulatan. Jadi ini saya kurangi 1 aja. Min 1 biar sama dengan yang di slide. Min 1. Salah. Oke. Kemudian capex-nya 3357, asalnya dari mana? Asalnya dari informasi yang ada di sini. Ya, loh, nggak ada. Ini juga masih. Ini nanti, oke, capex-nya. Kemudian utang jangka panjang, ya, dan seterusnya sampai ketemu 1402. Nah, 1402 inilah yang kita pindah ke atas. Ke atas di sini. Yang di paling atas. Nah, ini 1402, ya. Oke, itu kawan-kawan untuk proyeksi 3 jenis laporan.